Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, di video kali ini masih terus berlanjut tentang roasting. Dan di materi ini saya mau sharing sama teman-teman apa itu yang dimaksud dengan roasting teknik dan apa itu profile roasting. Ya, karena memang kedua istilah ini masih sering kali terjadi perbedaan pendapat. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Baik teman-teman, jadi di dalam dunia roasting itu ada dua istilah, yaitu disebut dengan roasting teknik ataupun profile roasting. Nah, ada dari sebagian pelaku kopi yang mengatakan bahwa profile roasting dengan roasting teknik itu adalah sama. Tapi buat saya pribadi, mungkin ada beberapa pelaku kopi juga yang sama atau sependapat dengan saya bahwa ada perbedaan antara roasting teknik dengan profile roasting. Nah, jadi begitu banyak perkembangan di dunia roasting, apalagi setelah dunia specialty atau era specialty itu mulai masuk ke Indonesia. Semua ini disebabkan karena semakin banyaknya pelaku roasting yang belajar atau juga kursus atau juga mengikuti kelas-kelas roasting, sehingga muncullah istilah-istilah yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Sebetulnya istilah-istilah ini mungkin oleh para pelaku yang lain atau saya sendiri itu sering kita lakukan, tetapi memang kita tidak pernah mengistilahkan istilah-istilah tersebut. Istilahnya merosting ya merosting saja gitu. Tetapi memang inilah luar biasanya para pelaku kopi dari luar, ya, dan di luar Indonesia maksud saya, mereka begitu serius dan mereka begitu concern terhadap sesuatu pengetahuan sehingga mereka bisa mendefinisikan atau membagi sebuah proses ke dalam beberapa bagian atau ke dalam beberapa istilah. Nah, diantaranya adalah di sini dari beberapa kelas roasting yang pernah saya ikuti, memang fenomena istilah fast roast, complex roast, dan slow roast ini menjadi begitu banyak diperbincangkan di kalangan para pelaku roasting. Walaupun ada beberapa nama istilah roasting di luar dari yang tiga ini, ada misalkan seperti Ethiopian roast atau thermal equilibrium, ya, itu adalah pengembangan sebetulnya. Dan setelah saya pelajari dan setelah saya coba dalami, sebetulnya teknik roasting itu terbagi ke dalam 3 skup besar, yaitu adalah fast roasting, complex roasting, and slow roasting. Ya, kenapa saya katakan ini adalah teknik bukan profile? Karena buat saya fast roasting, complex roasting ataupun slow roasting ini adalah proses dalam kita merosting, istilahnya teknik. Apa yang kita lakukan ketika kita merosting. Nah, sementara kalau untuk profile roasting saya membagi ke dalam light roast, medium roast, dark roast. Nah, ini saya katakan sebagai profile roasting. Kenapa saya katakan sebagai profile roasting? Karena buat saya profile itu harus ada definisi atau penjelasan secara karakteristik dan secara rasa dan juga secara bentuk, ya. Jadi kenapa saya membagi light roast, medium dan dark itu ke dalam profile? Karena kita sering mendefinisikan light roast itu memiliki karakter misalkan acidity-nya higher, terus bodinya medium, aromanya juga cukup sweet. Nah, sementara kalau medium body atau medium roast itu mungkin lebih sweet, low acidity, and aromanya juga berbeda dengan light roast. Nah, itulah sebabnya kenapa saya membagi kedua perbedaan antara roasting teknik dengan profile roasting. Nah, sementara kalau untuk di fast roast, complex roast,
dan slow roast. Kenapa ini juga saya perjelas lagi, kenapa saya katakan disebut dengan roasting teknik? Karena dalam proses ini ada tahapan-tahapan yang harus mesti kita lakukan. Ya, jadi misalkan seperti fast roasting. Dari apa yang saya dapat bahwa fast roasting ini kalau dari segi waktu itu antara 9 sampai dengan 10 menit. Lalu complex roasting atau saya sering juga menyebutkan roasting sedang waktunya itu berkisar di angka 12 menit ya sampai dengan 14 menit. Ya. Lalu yang slow roasting itu waktunya cukup lebih panjang, 14 menit sampai dengan 16 menit. Ya, dari 14 sampai dengan 16 menit. Nah, jadi ini secara waktu sudah ada perbedaan, yaitu lebih cepat, sedang, dan lebih panjang. Nah, begitu pula dari segi prosesnya atau cara kita memulai. Ya, cara kita memulai roasting teknik ini juga berbeda-beda. Saya ambil contoh misalkan fast roasting. Karena waktunya cukup pendek, maka di teknik ini kita harus memulai dengan suhu yang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi dengan pengaturan api juga dari sedang ke tinggi. Ya, atau dari sedang api sedang ke api besar. Kenapa ini dimulai dengan suhu yang cukup tinggi? Karena memang waktunya cukup pendek, sehingga kalau turning point-nya kita juga tidak mau terlalu rendah. Ya, tidak rendah agar kemampuan temperatur mengejar target waktu itu bisa mudah tercapai. Ya. Begitu juga dengan complex roasting. Complex roasting waktunya cukup sedang, ya. Dan kita di sini juga harus perlu mengatur memulai suhu dengan api yang diatur juga. Nah, jadi sehingga disinilah perbedaan antara roasting teknik dengan profile roasting. Jadi dari sini kita bisa kembangkan begitu banyak teknik. Kita bisa menggabungkan fast roasting dengan slow roasting, ya, atau menggabungkan antara complex roasting dengan slow roasting. Nah, kita bisa menggabungkan beberapa teknik yang kita lakukan di proses ini menjadi muncul satu teknik baru. Nah, otomatis ketika kita memunculkan teknik baru dalam proses ini, maka itu akan juga berefek atau berkolerasi terhadap rasa. Ya, jadi panjang pendeknya waktu ini otomatis juga itu akan berpengaruh kepada persentase pembagian fase roasting yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu akan berpengaruh terhadap fase dehidrasinya atau dry end, lalu akan berpengaruh kepada fase Maillard reaction atau juga sebagian orang menyebut karamelisasi, dan juga akan berpengaruh terhadap defrosting time-nya. Nah, jadi ini perbedaan. Kenapa saya selalu menekankan bahwa perbedaan antara profile roasting dengan roasting teknik. Ya, ada sebagian para pelaku roasting mengatakan bahwa fast roasting itu harus light roast atau complex roasting adalah medium roast. Lalu slow roasting adalah dark roast. Kalau hanya sebatas itu, buat saya pribadi, ini pendapat saya ya, itu sangatlah mudah sehingga tidak ada challenge-nya, tidak ada tantangannya. Ya, jadi di sini fast roasting, complex roasting maupun slow roasting ini hanya masalah pembagian panjang pendeknya waktu. Tetapi dalam roasting itu di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa kita harus punya tujuan akhirnya. Tujuan akhir adalah drop temperaturnya. Nah, jadi saya bisa mengatakan misalkan contoh, kita punya rencana drop temperaturnya misalkan di suhu 205, ya, di 205 derajat. Ini tujuan akhirnya di 205 derajat. Nah, ini adalah tujuan akhir. Jadi, saya mau katakan begini. Kalau saya analogikan, selalu saya menganalogikan supaya mudah dia mengerti, dan misalnya gini, dari Jakarta
kita mau ke Bali. Ya. Bali adalah tujuannya. Tetapi kita punya alternatif untuk mencapai Bali dengan waktu yang berbeda. Contoh misalkan, kalau kita mau cepat, kita bisa menggunakan pesawat. Ya kan? Kita bisa menggunakan pesawat. Waktunya hanya 1,5 jam, maksimal 2 jam. Oke. Terus kalau kita mau agak sedang, ya lebih lambat dari menggunakan pesawat, kita bisa menggunakan lewat jalur darat dengan membawa kendaraan. Ya, otomatis waktunya lebih panjang. Nah, kalau kita mau lebih slow lagi, lebih lambat lagi, kita bisa menggunakan sesuatu yang lebih lambat daripada roda 4 atau kendaraan. Nah, jadi saya analogikan dari 4 cara kita menuju Bali, otomatis di dalam perjalanannya itu memiliki rasa yang berbeda. Dengan menggunakan pesawat pastinya akan lebih nyaman, lebih cepat, tapi waktunya kan terlalu pendek. Sementara kalau menggunakan kendaraan yang waktunya lebih panjang, akan lebih melelahkan, tetapi mungkin view-nya atau juga pemandangannya lebih bisa membuat hati lebih nyaman. Nah, itu yang saya maksud dengan proses roasting ini. Fast roasting, complex roasting, slow roasting. Ya, kita bagi waktunya menjadi 9 menit lebih cepat, 12 lebih agak panjang, 14 menit lebih panjang. Tapi kita harus membuat dulu tujuannya menjadi satu. Jadi, misalkan 205 ini tujuan akhirnya. Kita bisa meraih 205 derajat ini dengan cara fast roasting, complex roasting, slow roasting. Otomatis warnanya, karena tujuannya sama, tujuannya sama 205, warnanya itu akan mirip-mirip sedikit. Warna akhir hasil roastingan kita. Tetapi cara kita mendapatkan 205 itu dengan cara yang berbeda, maka rasanya pun akan berbeda. Karena kita memulai roastingnya juga dengan temperatur yang berbeda, dengan besaran api yang berbeda. Ya. Jadi ini yang mau saya coba sharing sama teman-teman, bahwa ada perbedaan roasting teknik dengan profile roasting. Ya, kalau profile roasting itu kepada hasil akhir. Ya, light roast, medium roast, dark roast, atau Vienna, atau Spanish, atau juga espresso roast, itu adalah profile roasting. Ya, kadang-kadang kalau kita ditanya, what is your profile? What is your coffee profile? Nggak mungkin kita bilang fast roasting. Ya, kita akan bilang is light roast. Ya, what is your profile atau what is your characteristic of your coffee? Apa profilnya? Light roast. Oke, orang sudah tahu light roast itu akan seperti apa. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini yang bisa saya coba sharing sama teman-teman semua supaya dari pengalaman yang saya punya dan saya dapatkan juga dari beberapa ahli roasting, bahwa memang ada perbedaan antara roasting teknik dengan profile roast. Ya, oke. Jadi sekali lagi, ini yang bisa saya sharing di video kali ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia kopi, apalagi di dunia roasting. Dan kalau memang ini video bermanfaat, silakan teman-teman share, ya. Oke. Kita akan terus bicara tentang roasting, dan akan saya lebih perdalam lagi tentang pembahasan masalah teknik roasting ini, bagaimana cara melakukan roasting dengan ketiga teknik ini. Step-stepnya seperti apa. Tapi sebelum saya ke situ, saya menjelaskan dulu perbedaan antara roasting teknik dengan profile roasting. So, sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di video selanjutnya di materi roasting yang lainnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.